Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Gimana kabarnya? Sehat? Sebelum kita memulai pelajaran pada siang hari ini, alangkah baiknya kita menundukkan kepala sejenak untuk berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sebelum kita melakukan pembelajaran, alangkah baiknya Ibu absen terlebih dahulu. Yang pertama yaitu Nur Fitriani hadir. Selanjutnya Siti Mutahharoh Hadir. Ketemu lagi sama Ibu. Di sini kita akan membahas materi yang berbeda di bab yang berbeda, yaitu tentang virus. Apa sih yang kalian ketahui tentang virus? Virus merupakan partikel yang sangat kecil atau ukuran mikroskopis. Ya, virus itu adalah partikel yang sangat kecil atau berukuran mikroskopis yang dapat menginfeksi sel organisme biologis. Nah, dalam sejarah penemuan virus ini terdapat para ahli, yaitu yang pertama ada Adolf Meyer dari Jerman, yaitu pada tahun 1893 beliau menyelidiki penyakit yang menyebabkan daun tembakau berbintik-bintik kuning. Beliau berkesimpulan bahwa penyebabnya adalah organisme yang lebih kecil daripada bakteri. Kemudian pada tahun 1892 Dmitri Ivanovsky dari Rusia melakukan penyelidikan yang sama dengan cara menyaring ekstra dari tumbuhan tembakau yang terkena penyakit. Ia menggunakan saringan bakteri dalam penyelidikannya. Ia berhipotesis bahwa jika penyebab penyakit tersebut adalah bakteri, maka organisme tersebut tidak dapat melewati saringan bakteri. Akan tetapi, begitu hasil saringan itu disuntikan ke pohon yang sehat, ternyata pohon tersebut terjangkit penyakit mosaik. Namun demikian, Ivanovsky tetap berkesimpulan bahwa organisme penyebab penyakit tersebut adalah bakteri patogen yang berukuran lebih kecil dari ukuran bakteri biasanya. Kemudian yang ketiga yaitu pada tahun 1897 Martinus William Beijing melakukan penyelidikan yang sama yang lebih lanjut pada daun tembakau. Ia berkesimpulan bahwa agen penyebab penyakit tersebut berukuran lebih kecil daripada bakteri dan hanya dapat berkembang biak di dalam tubuh organisme. Jadi virus itu hanya dapat berkembang biak di dalam tubuh organisme. Kemudian ahli yang keempat yaitu Wendell Stanley. Pada tahun 1935 beliau telah berhasil mengkristalkan agen patogen daun tembakau. Agen tersebut diberi nama TMV atau tobacco mosaic virus. Namun sebenarnya Dmitri Ivanovsky lebih dulu menemukan virus, namun ia gagal dalam melaporkan hasil pengamatannya. Materi yang selanjutnya yaitu adalah ciri-ciri virus. Yang pertama, virus itu berukuran 10 sampai 300 milimikron atau juga bisa ukuran virus yang paling terkecil itu dengan diameter 20 nanometer. Yang kedua, struktur tubuh terdiri atas asam nukleat yaitu DNA atau RNA. Bentuk tubuh virus itu beragam, ada yang berbentuk persegi, memanjang, bentuk T atau seperti batang. Yang selanjutnya itu dapat berada di luar atau di dalam sel. Yang selanjutnya hanya dapat berkembang biak di dalam sel hidup. Jadi ciri-ciri virus itu dia dapat berkembang biak di dalam sel yang hidup. Kemudian yang selanjutnya dapat berperan sebagai agen penyakit. Jadi virus itu merupakan atau beberapa virus itu menjadi agen penyebab penyakit. Yang selanjutnya yaitu bersifat aseluler atau tidak mempunyai sel, dan yang terakhir adalah parasit obligat atau tidak dapat bereproduksi di luar sel inang.
Yang selanjutnya yaitu struktur virus. Partikel virus atau virion itu strukturnya yang dibagi menjadi dua, yaitu bagian luar dan bagian dalam. Di bagian luar terdiri dari kapsid atau protein dan lapisan lipoprotein. Kemudian yang di bagian dalam terdapat molekul asam nukleat dan berbagai protein atau enzim. Namun struktur tubuh virus yang kompleks terdiri dari kepala, ekor, dan selubung ekor. Dan ini adalah bentuk-bentuk dari virus. Yang pertama itu berbentuk bulat, kemudian yang berwarna hijau panjang itu berbentuk batang. Yang ketiga ada bulat dengan cabang-cabang di tepinya yaitu berbentuk polihedris. Kemudian yang terakhir itu seperti huruf T. Kemudian dalam virus itu ada bentuk-bentuk selubung protein atau yang biasa disebut kapsid. Kapsid sendiri itu merupakan selubung yang membungkus asam nukleat, DNA atau RNA. Jadi kapsid ini merupakan selubung protein yang membungkus DNA atau RNA virus. Bentuknya itu yang pertama ada berbentuk helix, berbentuk polihedral, dan berbentuk kompleks. Yang selanjutnya yaitu replikasi virus. Virus itu membutuhkan sel inang sebagai tempat untuk bereplikasi. Nah, daur replikasi virus itu terbagi menjadi dua, yaitu ada daur litik dan daur lisogenik. Nah, ini reproduksi bakteriofa dengan siklus litik dan siklus lisogenik. Yang di sebelah kiri ini adalah siklus litik, yang dimana tahapan-tahapan dari siklus litik yang pertama ada tahap absorpsi, yang merupakan tahap dimana ekor dari virus itu menempel pada dinding bakteri. Kemudian tahap yang kedua itu adalah tahap injeksi, yang dimana DNA virus itu memasuki sel bakteri. Kemudian di tahap yang ketiga yaitu tahap sintesis, DNA virus akan menghancurkan DNA bakteri. Jadi DNA virus ini akan menghancurkan DNA dari bakteri. Kemudian yang selanjutnya itu tahap perakitan, di mana tahap perakitan itu antara kepala, ekor, serabut ekor menjadi satu kapsid yang utuh. Jadi kepala, ekor, dan serabut ekor nanti akan menjadi suatu kapsid yang utuh. Perakitan virus itu baru selesai, virus membuat enzim yang menyebabkan lisis, yang dimana kemudian virus baru keluar akan memulai daur kembali. Jadi nanti setelah proses lisis itu selesai, virus-virus ini akan memulai daur ulang kembali. Yang selanjutnya yaitu siklus lisogenik. Tahapan awal dan tahapan kedua itu sama, yaitu tahap absorpsi dan tahap injeksi. Yang dimana tahap absorpsi itu ekor virus menempel pada dinding sel bakteri. Kemudian yang tahap kedua itu DNA mulai memasuki sel bakteri. Tahap yang ketiga yaitu di sini adalah tahap pembelahan, di mana fag yang bergabung dengan DNA bakteri disebut dengan profag. Karena DNA virus berhubungan dengan DNA bakteri, sehingga apabila bakteri melakukan replikasi, maka profag juga akan melakukan replikasi. Tahap yang selanjutnya yaitu tahap sintesis, di mana profag dapat memisahkan diri dan merusak DNA bakteri. Jadi dia akan memisahkan diri dan dapat merusak DNA bakteri. Tahap yang selanjutnya yaitu profag terkadang lepas dari kromosom sel inang dan sel akan memasuki daur litik. Jadi nanti setelah dia di fase yang terakhir, dia akan lepas dari kromosom inang dan sel akan memasuki daur litik. Ini merupakan proses siklus litik dan siklus lisogenik. Yang selanjutnya yaitu peran virus bagi hewan.
Beberapa virus dapat menyebabkan penyakit pada hewan. Yang pertama yaitu ada Newcastle disease, yaitu penyebab penyakit tetelo pada ayam. Yang kedua ada rhabdovirus atau penyebab rabies pada anjing, kucing, dan monyet. Ada juga Roux sarcoma virus atau RSV, yaitu penyebab penyakit kanker pada ayam. Yang selanjutnya yaitu peran virus bagi tumbuhan. Yang pertama itu ada tobacco mosaic virus, yaitu penyebab penyakit mozaik pada daun tembakau yang menyebabkan bintik-bintik kuning. Yang kedua ada virus tungro atau penyebab penyakit pada tanaman padi. Ada juga Citrus Vine Degeneration atau CVPD, penyebab penyakit generasi pembuluh tapis pada tanaman jeruk. Ada juga Cucumber mosaic virus yang menyerang penyakit tanaman mentimun. Yang selanjutnya yaitu peran virus bagi manusia. Bagi manusia, virus itu bersifat merugikan dan menguntungkan. Virus yang bersifat merugikan yaitu yang pertama menyebabkan jenis penyakit polio, yang dimana penyebab polio ini adalah poliovirus. Virus ini biasanya menyerang anak-anak berusia 1-5 tahun. Gejala dari orang yang terjangkit penyakit polio antara lain sakit kepala, demam, mual, leher dan tulang belakang yang terasa kaku, meriang. Kemudian yang kedua ada hepatitis, di mana hepatitis ini atau bisa disebut pembengkakan hati yang disebabkan oleh virus hepatitis. Gejala umumnya itu biasanya demam, mual, muntah, serta perubahan warna kulit yang terdapat pada selaput lendir terlihat kuning. Yang selanjutnya yaitu penyakit Ebola. Penyakit Ebola ini disebabkan oleh virus Ebola, yang dimana virus Ebola ini disebarkan melalui cairan tubuh penderita, darah, feses, urin, ludah, dan keringat yang masuk ke peredaran darah orang yang sehat atau melalui jalur pencernaan. Yang selanjutnya influenza. Influenza itu ditularkan melalui udara dan masuk ke dalam alat pernapasan. Jadi influenza ini dapat ditularkan melalui udara. Yang kelima ada flu burung. Virus penyebab flu burung ini adalah virus H5N1. Virus ini dapat ditularkan melalui udara, terpapar virus atau melakukan kontak langsung dengan unggas yang terinfeksi virus flu burung. Selain ini juga ada penyakit seperti rabies atau borong. Kemudian ada virus yang menguntungkan, yaitu dapat yang pertama memproduksi antitoksin. Yang kedua yaitu memproduksi interferon, yang dimana interferon itu adalah protein yang dihasilkan oleh sel normal sebagai respon terhadap infeksi virus. Fungsi dari interferon ini adalah untuk mencegah replikasi virus pada sel hospes. Yang ketiga, bermanfaat di bidang kedokteran. Di bidang kedokteran ini virus dimanfaatkan untuk membuat antigen. Yang selanjutnya memproduksi vaksin. Contohnya vaksin yaitu oral polio-vaksin untuk mencegah penyakit polio, MMR atau measles, mumps, rubella untuk mencegah penyakit cacar air, gondok, dan campak Jerman. Yang terakhir yaitu sebagai antibakterial. Virus ini dapat dimanfaatkan sebagai antibakterial karena virus dapat menghancurkan bakteri-bakteri pengganggu, misal bakteri pengganggu pada produk makanan yang telah diawetkan. Yang selanjutnya yaitu bahayanya penyakit AIDS dan upaya pencegahannya. AIDS merupakan penyakit yang menyerang sistem kekebalan tubuh seseorang. Jadi kekebalan tubuh seseorang itu diserang penyakit AIDS sehingga mudah menjadi lemah dan terserang bakteri, jamur, virus atau infeksi yang lain. Nah, yang pertama itu ada gejala-gejala terinfeksi HIV atau AIDS. Suhu badan di atas 38 derajat Celcius,
selama beberapa minggu. Kemudian yang kedua, merasa lelah secara terus-menerus tanpa sebab yang jelas. Yang ketiga, mengeluarkan banyak keringat pada malam hari. Yang keempat, mengalami sakit kepala berkepanjangan. Dan yang kelima, mengalami batuk kering. Kemudian cara penularan virus HIV atau AIDS ini yaitu dengan cara melalui transfusi darah dari pengidap HIV, berhubungan seks dengan pengidap HIV, kemudian alat suntik atau jarum suntik, alat tato, dan tindik yang dipakai bersama dengan penderita HIV atau AIDS. Yang terakhir yaitu upaya untuk pencegahan HIV atau AIDS. Upayanya yaitu yang pertama, menghindari perilaku seks, menghindari kehamilan bagi seseorang perempuan yang darahnya telah diperiksa dan positif HIV, tidak menjadi donor darah bagi orang-orang yang tergolong kelompok perilaku resiko tinggi. Jarum suntik dan alat tusuk seperti jarum tindik hendaknya digunakan hanya sekali pakai dan harus terjamin kesterilannya. Untuk lebih jelasnya lagi, kita simak video materi virus. Virus itu terdiri dari yang pertama kepala, ekor, dan kemudian ada serabut ekor. Tidak semua virus seperti ini. Kebanyakan virus hanya berupa kapsid saja. Ya, jadi disebut virion. Karena virus yang berupa virion saja itu
bentuk serta replikasi virus. Tadi sejarah virus ada ilmuwan-ilmuwan, yaitu yang pertama ada Adolf Meyer, kemudian Dimitri Ivanovsky, kemudian yang ketiga ada Martinus William Beck-Jering, dan yang terakhir adalah Mendel Stanley. Dan tadi ada struktur tubuh virus itu terdiri dari apa aja? Kepala, ekor, dan ekor. kemudian bentuk-bentuk virus itu juga berbentuk bulat, batang, dan ada yang berbentuk seperti huruf T. Kemudian pada daun replikasi itu ada terbagi menjadi dua, yaitu ada siklus dan ya, itu tadi videonya. Kemudian yang sekarang yaitu video tentang peranan virus dalam kehidupan. Insya Allah kalian adalah siswa-siswa yang penuh semangat dalam mempelajari ilmu biologi. Ibu kemarin Ibu sudah menjelaskan mengenai sejarah pengembangan virus, ciri-ciri virus, reproduksi virus. Kalian sudah mengetahui bagaimana keagungan Tuhan menciptakan mikroorganisme yang sangat ajaib ini, di mana kamu sudah mempelajari makhluk hidup yang sangat kecil sekali, di mana kemarin kalian sudah mengamati virus disalin dengan kertas salinnya, bakteri dengan ukuran yang lebih besar dari virus, Raka pun virus masih lolos. Dan virus apa? Bisa hidup, bisa menyerang makhluk hidup dengan cara menginfeksi sel, di mana makhluk hidup itu langsung bisa mati. Itulah keberhasilan virus. Nah, kalau kalian sudah mempelajari, maka minggu ini terakhir ini Ibu mau menjelaskan kelanjutannya. Virus diklasifikasikan berdasarkan satu, yaitu berdasarkan asal nuklearnya. Kemarin sudah Ibu jelaskan bahwa asal nuklear virus dibedakan menjadi dua, yaitu ADN dan ARN. Nah, jenis virus yang mempunyai asal nuklear ADN adalah mempunyai rantai ADN yang berupa double helix ganda. Sedangkan virus yang berjenis ARN mempunyai rantai tunggal. Nah, ini virus yang berjenis ADN mempunyai asal nuklear ADN, jenis virus yang akan banyak menyerang manusia. Sedangkan virus yang berjenis ARN, virus yang berjenis ganas. Contoh virus yang berjenis mempunyai asal nuklear ADN adalah virus herpes virus. Virus yang berjenis ARN contohnya yang paling kita takuti adalah virus HIV, virus cacar di sini. Kemudian yang kedua, virus dibedakan berdasarkan sel inangnya anak-anak. Nah, sel inangnya ini bisa berupa tumbuhan, maka akan menginfeksi tumbuhan. Sel inangnya hewan maka akan menginfeksi hewan. Sel inangnya manusia maka akan menginfeksi manusia. Kemudian yang ketiga juga berdasarkan jumlahnya, morfologinya, struktur sel. Saya kira cukup dari klasifikasinya. Kita tahu tadi Bu ini sudah menjelaskan mengenai klasifikasinya. Kemudian yang kedua, Bu ini tadi mengatakan bahwa virus mempunyai manfaat maupun kerugian bagi makhluk hidup lainnya, baik tumbuhan, hewan maupun manusia. Tuhan menciptakan makhluk hidup di alam ini ada manfaatnya semua. Manfaat virus, peranan virus yang menguntungkan bagi makhluk hidup sekarang ini, khususnya manusia, dalam perkembangan ilmu teknologi, kedokteran maupun kesehatan sekarang ini digunakan teknologi informasi genetik, di mana manipulasi informasi genetik
genetik ini sangat dimanfaatkan oleh dunia kedokteran untuk mengobati maupun menghasilkan obat-obatan yang berbagai macam dengan menggunakan rekayasa genetik. Contohnya di sini adalah menggunakan stem cell. Kemudian yang kedua, peranan yang menentukan adalah penggunaan vaksin virus. Vaksin virus sangat dikembangkan karena dengan penggunaan vaksin kita sudah bisa resisten atau tahan terhadap berbagai virus yang masuk. Nah, di mana vaksin virus ini dibuat dengan bahan-bahan atau media, yaitu biarkan embrionya hewan, yaitu embrio ayam, sehingga perkembangbiakan virus ini bisa dilihat bagaimana sejauh mana vaksin ini ketahanan virus terhadap faktor fisik kimia, ketahanan virus terhadap daya inkubasinya virus, itu seberapa jauh masa inkubasi virus menyerang sel yang lain atau sel makhluk hidup yang lain. Kemudian faktor fisik dan kimia yang virus bisa ditahan dari kadar fisik dan kimia yang ada di dalam sel makhluk hidup yang lain. Kemudian yang kedua, pemanfaatan setelah menggunakan vaksin virus, yang kedua dengan interferon, yaitu dengan perantara virus. Yang ketiga dengan kemoterapi. Kamu sering dengar bahwa penyakit kanker dapat diobati dengan kemoterapi. Nah, itu adalah peranan virus yang menentukan. Sekarang peranan virus yang menentukan, jelas kalian tahu beberapa penyakit yang disebabkan virus. Yang enggak, banyak sekali penyakit yang disebabkan virus. Jangan salah ya, ini penyakit yang disebabkan bakteri. Kamu selama ini belum mengenal banyak mengenai virus, karena virus adalah makhluk hidup yang unik. Bentukannya bukan sel, tapi bisa menyerang sel hidup. Nah, virus yang merugikan di sini apa saja? Virus yang menyerang tumbuhan, virus yang menyerang hewan, virus yang menyerang manusia. Contohnya anakku, virus yang menyerang hewan, yaitu kamu sering melihat ayam lele atau istilahnya kepiting, ya, disebabkan oleh virus. Atau katakan di sini rabies, kita takut kalau dikejar anjing karena penyakit rabies. Kemudian penyakit kata di sini sariawan pada mobilnya sapi atau menyerang kukunya kerbau. Ini disebabkan oleh virus, juga menyerang pada hewan. Yang kedua yang menyerang tumbuhan. Nah, ini kan kita sangat merugikan bagi dunia pertanian, di mana kita butuh setiap hari makan, tapi ada virus yang menyerang padi, yaitu virus tumbuh. Nah, kedua yang virus yang menyerang tembakau, TMP, virus yang menyerang CVPD, virus yang menyerang Nah, itu merupakan contoh dari tembakau yang terserang virus terbaik mosaik virus virus. yang menyerang pada tumbuhan. Virus yang menyerang manusia banyak sekali, mulai dari yang sederhana, kamu sering menderita influenza, ya pada sering melihat anak yang sakit cacat, ya pada yang menderita campak, polio, yang paling sering sekali dibuat
vaksin virus ini dengan cara mengembangkan vaksin virus. Dan kemudian yang kedua dengan interferon, kemudian yang ketiga adalah dengan kemoterapi. Saya kira itu penjelasan tadi juga dari yang perlu disampaikan tadi mengenai klasifikasi virus, peranan virus, dan bagaimana kita menceritakan adanya virus. Nah, itu tadi video dari peran virus dalam kehidupan. Yang pertama tadi ada peran virus bagi tumbuhan. Contohnya tadi ada pada tumbuhan tembakau yang memiliki bercak kuning karena yang disebabkan oleh virus tobacco mosaic virus. Sedangkan pada hewan tadi ada penyakit tetelo yang terjadi pada ayam atau unggas. Nah, itu disebabkan oleh virus Newcastle disease. Sedangkan pada manusia itu banyak yang tadi ada polio, hepatitis, Ebola, influenza, dan flu. Ada juga rabies dan gondong. Di sini ada beberapa contoh gambar dari beberapa jenis penyakit yang terjadi pada manusia atau. Nah, yang pertama itu ada flu burung yang disebabkan oleh virus H5N1, yang dimana virus itu dapat ditulari melalui udara, terpapar virus atau melakukan kontak langsung dengan unggas yang telah terinfeksi. Jadi apabila kita melakukan kontak langsung dengan hewan, contohnya unggas itu yang terkena flu burung, itu bisa menulari manusia. Kemudian yang selanjutnya yaitu penyakit gondong atau mumps virus. Dan yang ini adalah yang ketiga ada hepatitis. Hepatitis itu atau biasa disebut dengan pembengkakan hati yang disebabkan oleh virus hepatitis. Yang dimana gejala umumnya penderita hepatitis itu demam, mual, muntah, serta perubahan warna kulit. Dan itu terlihat seperti kekuningan. Yang selanjutnya ada influenza, yang dimana virus influenza itu ditularkan melalui udara dan masuk ke dalam alat pernapasan kita. Dan yang ini ada virus polio yang biasa menyerang balita umur 1 sampai hingga 5 tahun. Gejala umum dari polio ini bisa demam, mual, muntah, leher dan tulang belakang yang terasa kaku. Dan ini disebabkan oleh virus poliovirus. Yang ini adalah rabies yang biasanya disebabkan oleh gigitan hewan yang terinfeksi rabies seperti anjing atau kucing. Dan yang ini adalah penyakit tetelo yang biasanya menyerang unggas, yaitu ayam, yang disebabkan oleh virus Newcastle disease. Oke, yang selanjutnya Ibu akan kasih pertanyaan kepada kalian. Yang pertama nanti kalian menyebutkan peranan virus itu kan ada yang menguntungkan dan ada yang merugikan. Kalian menjelaskan beberapa jenis penyakit beserta penjelasan tentang penyebab, gejala, dan penularannya seperti apa. Kemudian menyebutkan virus yang menguntungkan bagi kehidupan, dan kemudian mengisi bagian-bagian pada gambar struktur virus ini. Dan Ibu kasih waktu selama 10 menit untuk mengerjakan soal. Oke, waktunya udah cukup ya. Kepada yang pertama yaitu Siti Mutahharoh, bagian nomor 1 ini disebut apa? Bagian nomor 1 disebut kepala, Kemudian yang nomor 2 kapsir, 3 leukorat, 4 ekor, dan 5 serabut. 2, ya.
Hepatitis polio mudah terjangkit di lingkungan dengan sanitasi yang buruk, melalui peralatan makan, bahkan melalui ludah. Penderita polio dapat sembuh dengan penanganan yang benar. Yang kedua, hepatitis. Hepatitis atau pembengkakan hati disebabkan oleh virus hepatitis. Gejala umum penderita hepatitis adalah demam, mual, muntah, serta perubahan warna kulit dan selaput lendir terlihat kuning. Hepatitis dibedakan menjadi hepatitis A, B, C, dan E. Virus hepatitis A menimbulkan hepatitis akut. Virus hepatitis B menimbulkan hepatitis akut maupun kronis. Virus hepatitis B dan hepatitis C mempunyai risiko menderita kanker hati. Virus hepatitis B hanya menginfeksi tubuh yang sudah terkena hepatitis B. Hepatitis E menimbulkan gejala seperti penyakit hepatitis A dengan masa inkubasi selama lebih lambat. Yang ketiga, Ebola. Virus penyebab Ebola adalah virus Ebola. Virus ini berbentuk seperti benang panjang yang ujungnya melengkung. Virus Ebola disebarkan melalui cairan tubuh penderita, darah, feses, urin, ludah, dan keringat yang masuk peredaran darah orang yang sehat atau melalui jalur pencernaan. Ya, benar. Jadi peranan virus bagi manusia tadi ada jenis penyakit yang pertama polio, yaitu yang disebabkan oleh virus poliovirus. Kemudian hepatitis atau pembengkakan hati itu disebabkan oleh virus hepatitis, dan yang terakhir adalah virus Ebola yang disebabkan oleh virus Ebola. Yang selanjutnya yaitu Fitriani, bagian-bagian dari struktur tubuh virus, mulai dari yang nomor 1 yang gambar. Bagian 1 kepala, bagian 2 aksid, 3 asam nukleik, 4 ekor, 5 serat ekor. Ya, benar, itu adalah bagian-bagian dari struktur tubuh virus. Kemudian pertanyaan yang kedua yaitu tentang jenis penyakit yang disebabkan oleh virus. Yang pertama, influenza. Virus penyebab seseorang menderita influenza atau yang lebih dikenal dengan istilah flu atau orthomicovirus. Influenza ditularkan melalui udara dan masuk ke dalam alat pernapasan. Yang kedua, flu burung. Virus penyebab flu burung adalah virus H5N1. Virus ini dapat ditularkan melalui udara yang terpapar kulit atau melakukan kontak langsung dengan unggas yang telah terinfeksi virus flu burung. Nah, tadi kan di daur siklus itu kan ada siklus litik dan siklus isogenik. Sebutkan tahapan-tahapan dari siklus litik dan siklus isogenik. Tahap pertama, tahap absorpsi, 2 tahap injeksi, 3 tahap sintesis, 4 tahap perakitan, 5 tahap lepasnya fisis. Nah, itu tadi beberapa jenis tahapan-tahapan dari siklus litik, yaitu ada tahap absorpsi, tahap injeksi, tahap sintesis, dan tahap perakitan, serta tahap pelepasan fag atau lisis. Nah, itu tadi materi tentang pembelajaran virus. Kita sedikit mereview sebentar tadi materi-materi yang kita ajarkan dari awal sampai terakhir, yaitu yang pertama ada sejarah penemuan virus, yaitu ada beberapa para ahli. Yang pertama ada Aldo Meyer, kemudian Dimitri van Oske, kemudian yang ketiga ada Martinus Willem Begeri, kemudian yang ketiga ada Wendell Stanley. Nah, kemudian juga ada bagian dari struktur tubuh virus, itu terdiri dari kepala, kemudian ekor, dan serabut ekor. Nah, kemudian juga ada bentuk-bentuk virus yang bermacam-macam. Virus itu ada bentuk bulat, batang, serta berbentuk seperti huruf T. Yang selanjutnya yaitu tadi ada materi replikasi virus, terdiri dari 2 daur, yaitu daur litik dan daur isogenik.
Kemudian yang terakhir itu ada peranan virus bagi kehidupan, ada peranan virus bagi hewan, tumbuhan, serta manusia. Virus yang merugikan itu contohnya pada penyakit polio, influenza, hepatitis, kemudian flu burung. Nah, serasa pertemuan hari ini cukup ya untuk membahas materi virus. Semoga dapat mempelajari lebih lagi, dan semoga kalian paham apa yang disampaikan pada hari ini. Untuk kegiatan terakhir, Ibu akan membagikan soal evaluasi yang akan kalian kerjakan di rumah.